Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Mas Fahri. Mas Fahri, gimana kabarnya Mas Fahri? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini Ibu Mas Fahri sekarang mau nyetor satu buku tajwid. Nah, ini satu buku tajwid ini, Bu. Sebanyak berapa lembar Mas Fahri? 25. Kalau dihitungkan berapa? 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 10,5 lembar. Alhamdulillah Mas Fahri ingin menyetor 10,5 lembar dalam satu majelis, Bu. Alhamdulillah ya. Doakan anaknya supaya lancar sekarang ya. Amin. Oke, jangan nervous ya. Dari luar aja izinnya, nggak apa, dari luar aja. Ya. Ya. Oke. Mari kita mulai. Bismillah. Jangan lupa taus dulu ya. Bismillah. Ayo Mas Fahri. Salam dulu sama ibu-ibu, doakan saya gitu. Assalamualaikum Ibu, doain Mas. Biar nanti nggak ada macet-macet, lancar ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan benar dan mustahaknya. 2. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. 3. Dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Terdapat 4 tingkatan bacaan, yaitu dari segi cepat atau perlahan. At-tahqiq, bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan huruf dari makhrajnya, menempatkan kadar bacaan mad dan dengung. Al-hadar, bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. At-tadwir, bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar serta memelihara hukum-hukum tajwid. At-tartil, bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan istilah al-lahnu. Al-lahnu terbagi menjadi 2, yaitu al-lahnu jali dan al-lahnu khafi. Al-lahnu jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang dapat merubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi huruf qura, seperti ain dibaca hamzah atau merubah harokat. Contoh, Rabbil alamin dibaca Rabbil alamin, an'amta dibaca an'amtu. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram. Al-lahnu khafi. Al-lahnu khafi adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran sehingga menyalahi tradisi para qari namun tidak sampai merubah arti, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca mad wajib mutasil, dan lain-lain. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh. Makhrijul huruf. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf, dapat dikelompokkan atas huruf. Pertama, tenggorokan. Ha hamzah, tempat keluarnya di tenggorokan bagian dalam atau bawah. Ha ain, tempat keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Ha ghain, tempat keluarnya di tenggorokan bagian luar atau atas. Kedua, tekak. Kaf, tempat keluarnya dengan menempelkan di pangkal lidah dekat tenggorokan sejajar dengan langit-langit lunak. Kaf, tempat keluarnya di pangkal lidah sejajar dengan langit-langit lunak sedikit di bawah makhraj qaf. Gusi. Sa'zalzo, tempat keluarnya dengan menempelkan ujung lidah di ujung gigi seri atas. Keempat, ujung lidah. Jim sin ya, tempat keluarnya dengan menempelkan di lidah bagian tengah lidah. Jim sin ya, tempat keluarnya di lidah bagian tengah sejajar dengan langit-langit keras bagian atas.
Dot tempat keluarnya di sisi lidah sejajar dengan geraham bagian atas. 5. Pinggir lidah. Lam tempat keluarnya di ujung lidah sejajar dengan gusi atas. Nun tempat keluarnya di ujung lidah sedikit di bawah makhraj lam. Ra tempat keluarnya di ujung lidah sedikit di bawah makhraj nun. 6. Langit-langit mulut. Ta dal to tempat keluarnya di ujung lidah lewat pangkal gigi seri atas ujung lidah. Za sin sad tempat keluarnya di ujung lidah lewat gigi seri atas, yaitu di atas gigi seri bawah dengan sedikit kelonggaran. Bibir mim ba wawu tempat keluarnya di antara dua bibir. Fa tempat keluarnya di bagian dalam bibir bawah serta ujung gigi seri atas. Bila wawu bibirnya terbuka, bila fa giginya rapat. Hukum nun mati dan tanwin. Huruf hijaiyah bila bertemu dengan nun mati atau tanwin maka akan mempengaruhi bunyi yang berlainan, yakni izhar halki, idgham, iklab, dan ikhfa. Izhar halki yaitu apabila lurusin topinya dikit. Tambah bengkok. Mesin lagi. Jangan Ustaz Nanin. Nah. Sudah sini. Nah. Terus izhar halki yaitu nun apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halki atau tenggorokan yang berjumlah 6, yaitu kha, ha, ain, goin, ha, hamzah, maka dibaca izhar halki. Contoh min ahlil kitab. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bigonah dan idgham bilagonah. Idgham bigonah yaitu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, yaitu ya, mim, nun, wawu, maka cara bacanya dimasukkan sambil berdengung. Contoh famay ya'mal. Idgham bilagunah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2, yaitu lam ra, maka cara bacanya dimasukkan tanpa berdengung. Contoh yaqul lahu. Perhatian, ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang tidak diidghamkan melainkan wajib diizharkan walaupun jatuhnya setelah nun mati bacaan idgham. Contoh sinwanun, kinwanun, bunyanun. Iklab yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya dengan menyuarakan nun mati atau tanwin menjadi lafad mim. Menjadi mim. Menjadi huruf mim. Contoh kalla layum bazanna. Ikhfa yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, zai, sin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf, maka dibaca ikhfa. Izhar, maka dibaca izhar. Izhar dibaca izhar dengan antara izhar dengan idgham. Contoh salatihim. Hukum mim mati ada 3 jenis, yaitu idgham, ikhfa, dan izhar. Idgham syafawi atau idgham mimi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim maka dibaca dengung. Contoh allazi ata'amahum min ju'in. Ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba maka dibaca sedikit dengung. Contoh inna rabbahum bihim. Ikhfa syafawi yaitu izhar syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba
yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca mim mati dibaca jelas atau izhar. Contoh naumakum subata. Idgham mislain yaitu lebur karena serupa, mengidghamkan dua huruf yang serupa di mana huruf yang pertama lebur ke dalam huruf yang kedua yang serupa, seolah-olah satu huruf itu diberi tasdid. Contoh yudarikumul maut. Idgham mutajanisain yaitu lebur karena sejenis, mengidghamkan satu huruf yang mati kepada satu huruf di kalimat lain yang sama makhrajnya atau tempat keluarnya. Seperti contoh ujibat da'watukuma. Idgham mutakaribain yaitu lebur karena hampir sama, mengidghamkan mengidghamkan satu huruf yang mati kepada satu huruf di kalimat lain kepada satu huruf yang mati dari satu kalimat kepada kalimat lain yang sama bunyinya atau makhrajnya. Seperti contoh alam nahlukum. Qalqalah yaitu memantulkan bunyi huruf ketika mati atau berhenti. Qalqalah ada 5 huruf yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah terbagi menjadi 2 yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro disebut juga dengan qalqalah kecil. Qalqalah ini terjadi karena mati atau asli. Di contoh iqra. Qalqalah kubro disebut juga dengan qalqalah besar. Qalqalah ini terjadi karena waqaf atau berhenti. Contoh walam yulad. Lam jalalah, yang dimaksud dengan lam jalalah yaitu lam dari lafaz Allah. Lam jalalah harus dibaca tebal apabila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau berdomah. Contoh iza jaa nasrullahi qul huwallahu ahad. Lam jalalah harus dibaca tipis apabila didahului oleh huruf yang berbaris kasrah yaitu fi. Contohnya fi dinillahi afwaja. Guna atau mim dan nun yang bertasdid. Mim dan nun yang bertasdid harus dibaca dengung atau guna. Contoh mim yang diberi tasdid adalah amma. Contoh nun yang diberi tasdid adalah inna a'tainakal kausar. Hukum mad. Mad artinya memanjangkan bunyi atau huruf yang apabila di belakangnya ada salah satu dari huruf alif, wawu, dan ya. Mad terbagi menjadi 2 yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i yaitu huruf alif panjang bagi huruf yang berfathah, huruf wawu panjang bagi huruf yang berdhamma, huruf ya panjang bagi huruf yang berkasrah. Mad asli atau mad tabi'i dibaca panjang 2 harakat. Contoh al-waswasi. Mad far'i yaitu mad yang panjang bacaannya melebihi mad asli atau mad tabi'i. Mad far'i terbagi menjadi 13 jenis yaitu mad wajib mutasil yaitu huruf mad yang diiringi oleh hamzah dalam satu kalimat maka dibaca panjang 5 harakat. Contoh samaa. Mad jaiz munfasil yaitu huruf mad yang diiringi oleh hamzah pada kalimat lain maka dibaca panjang 2 hingga 5 harakat. Contoh bi'ahdi ufi. Mad arid li sukun yaitu huruf mad yang diiringi oleh sukun karena waqaf atau berhenti maka dibaca panjang 5 harakat. Maka dibaca panjang 2 hingga 6 harakat. Maka dibaca panjang 6 harakat. Apa tadi yang kedua? Dibaca panjang 2 hingga 6 harakat. Contoh Rabbil alamina. Mad iwad yaitu huruf mad yang diiringi huruf mati maka dibaca panjang huruf mad iwad yaitu huruf mad yang diiringi yaitu huruf mad
yang terjadi karena wakaf atau berhenti pada fathatain maka dibaca panjang 2 harakat. Contoh tawaba. Mad lazim ilmi musaqqal yaitu huruf mad yang diiringi oleh huruf bertasdid maka dibaca panjang 6 harakat. Contoh walad dolina. Mad walad dolina. Mad lazim ilmi mukhaffaf yaitu huruf mad yang diiringi oleh huruf mati maka dibaca panjang 6 harakat. Contoh Gimana dulu bacanya? Al-ana. Walad dol. Enggak benar contohnya. Cara bacanya gimana? Apanya dulu yang panjang? A-nya. Nah, hitung dulu. Dari. Al-ana. Mad lazim harfi musyabba yaitu huruf pada permulaan surat dari Al-Quran, satu atau lebih di antara huruf yang 8 yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, kaf, lam, mim maka dibaca panjang 6 harakat. Ka, ha, ya, ain, shad. Mad lazim harfi mukhaffaf yaitu huruf pada permulaan surat dari Al-Quran berupa selain dari huruf yang 8 tersebut di atas tetapi berupa salah satu dari huruf ha ya ta ha ra maka dibaca panjang 2 harakat. Contoh ha mim. Mad silah terbagi menjadi 2 yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah apabila ada huruf H di akhir kalimat atau H dhamir yang dibaca dhammah atau kasrah dan sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya tidak ada hamzah wasal maka dibaca panjang 2 harakat. Contoh lahu. Catatan lahu. Catatan apabila hadamir berupa huruf mati atau hadamir tadi dirangkaikan dengan kalimat sesudahnya maka harus dibaca pendek. Contoh alaihi. Mad silah tawilah yaitu apabila hadamir yang dibaca dhamma atau kasrah dan sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya ada hamzah maka dibaca panjang 5 harakat. Contoh bihi ayyusalla. Mad tamkin yaitu apabila dalam satu kalimat terdapat huruf mad yang didahului oleh ya yang berbaris kasrah dan bertasdid maka dibaca panjang 2 hingga 6 harakat. Contoh ummiyina. Mad badal yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad maka dibaca panjang 2 harakat. Contoh tawaba. Utia. Mad farqi yaitu apabila mad badal bertemu dengan tasdid maka dibaca panjang 6 harakat. Contoh zakaraini. Mad lain yaitu apabila huruf yang berbaris fathah diikuti dengan huruf waw sukun atau ya sukun maka dibaca panjang 6 harakat. Contoh wasaif. Kum waqaf atau berhenti apabila salah satu dari tanda fathah, dhamma, kasrah atau tanwin terdapat pada akhir ayat, terdapat tanda waqaf atau ingin berhenti maka maka huruf tersebut menjadi mati atau sukun. Di contoh min syarri ma khalaq tasla naran hamiyah. Namun apabila huruf akhir bertanda fathah tanwin atau mad maka dibaca
maka dibaca huruf fathah. Contoh, anja'ahul a'ma, anna sababnal ma'a sabba. Tanda-tanda wakaf atau berhenti. Mim wakaf lazim wajib berhenti, jim wakaf jaiz boleh berhenti, boleh diteruskan. Qaf lam lebih utama berhenti, sad lam boleh berhenti namun lebih utama diteruskan. Lam alif tidak boleh berhenti, bila berhenti bacaan harus diulang. Titik 3 berhenti pada salah satu tanda ini. Saktah berhenti menahan nafas dengan niat berhenti sebentar dengan menahan nafas kira-kira 2 harakat. Tawaquf mutlak lebih baik berhenti. Lam ta'rif itu apabila alif dan lam berada di awalan kata benda sehingga disebut dengan ma'rifat. Lam ta'rif ada 2, yaitu al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah adalah apabila alif dan lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka dibaca al-ghasyiyah. Lam asy-syamsiyah yaitu alif dan lam bertemu dengan huruf selain huruf qamariyah. Cara membacanya dengan mengidghamkan atau mentasdidkan huruf syamsiyah sehingga alif dan lam tidak terbaca meskipun tulisannya tetap ada. At-tariq, maka dibaca at-tariq. Bacaan gharib saktah. Saktah artinya memutus kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Saktah di dalam Al-Quran ada 4 surat, yaitu Al-Kahfi ayat 1-2, Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, Al-Mutaffifin ayat 14. Imalah artinya memiringkan alif ke arah ya atau memiringkan fathah ke kasrah. Imalah di dalam Al-Quran hanya ada 1 surat, yaitu Surat Hud ayat 41. Majreha, dibaca majreha seperti bunyi vokal kata mereka. Nakal artinya memindah atau menggeser harakat. Nakal di dalam Al-Quran hanya ada 1 surat, yaitu Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismu, dibaca bi'salismu karena terdapatnya 2 hamzah wasal yang tidak terbaca. Badal atau ibdal artinya mengganti huruf. Badal atau ibdal di dalam Al-Quran hanya ada 5 surat, yaitu Al-Ahqaf ayat 4, Al-Baqarah ayat 245, Al-A'raf ayat 69, Al-Ghasyiyah ayat 22, At-Tur ayat 37. Al-Ahqaf ayat 4, Fis samawat itu ni, mengganti hamzah sukun dengan ya dibaca itu ni. At-Tur ayat 37. Mimusaitirin, boleh tetap dibaca sad dan boleh dibaca sin. Ismam artinya mencampurkan domah pada sukun dengan mengangkat 2 bibir, dengan memontongkan bibir atau mengangkat 2 bibir. Ismam di dalam Al-Quran hanya ada 1 surat, yaitu Yusuf ayat 11. La ta'manna, gerakan lidah seperti halnya mengucapkan la ta'manna karena terdapatnya 2 nun mati yang diisharkan. Tasil artinya memberi kemudahan atau pengucapan hamzah. Tasil di dalam Al-Quran hanya ada 1 surat, yaitu Fusilat ayat 44. Ayat 44. Jamiyu wa arabiyu, karena terdapatnya 2 hamzah kotok pada 1 lafaz. Bagi lisan orang Arab sangat berat melafadzkannya. Mad farku artinya beda. Mad farku di dalam Al-Quran ada 6 surat, yaitu Al-An'am ayat 143-144, Yunus ayat 51, 91, 59, dan An-Naml ayat 59.
Dalam qiraat khususnya bacaan Hafs banyak ditemukan kata yang bertuliskan ras usmani yang tertulis panjang namun dibaca pendek, diantaranya Al-An'am ayat 56, Az-Zukhruf ayat 81, Al-A'raf ayat 69, Al-Kahfi ayat 38. Alif dalam Al-Quran ada 6 macam, yaitu alif mufassalah, yaitu alif yang berfungsi ketika diwaqaf dan tidak berfungsi ketika diwasal. Alif mad, yaitu alif yang waqaf wasal berfungsi. Alif alamatul fatih, yaitu alif yang menunjukkan huruf sebelumnya berharakat fathah. Masya Allah. Terakhir terus. Alif zaidah, yaitu alif yang Terakhir nih Bu, terakhir. alif yang menunjukkan waqaf tidak berfungsi. Alif tasniyah, yaitu alif yang menunjukkan arti dua. Hamzah yang berbentuk alif. Masya Allah. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Bilang terima kasih sama Ibu. Makasih ya Ibu. Udah mendoakan Mas Udah Hari di doain pondok. Mas. Terus minta apa supaya doakan lagi Supaya kuat hati di pondok, supaya kuat menghafalnya, supaya kedepannya tambah lancar hafalannya, supaya kedepannya dimudahkan untuk menghafal, dimudahkan untuk melancarkan hafalannya ya. Amin ya rabbal alamin. Tiap untuk pesan-pesan untuk Ibu apa? Enggak ada. Ada aja mungkin 1-2 kata kasih tahu Bapak, mungkin pesan untuk Bapak. Enggak ada. Bapak minta doanya gitu kan untuk Mas Fahri di sini ya. Itu bilangnya. Wah, insyaallah mudahan Bapak di rumah walaupun kerja dan apa semoga tetap semangat, doain Fahrinya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Pesan untuk adik ada nggak? Untuk pesan untuk adik? Enggak ada. Dikit aja dong. Dikit. Apa? Ya yang rajin belajarnya. Yang rajin belajarnya adiknya. Nah, kalau untuk orang tua, untuk ibu terakhir. Apa ya? Enggak ada. Iya, apa ada yang sedih-sedih apa gitu. Misalnya jangan lupa apa? Untuk ibu selalu kuat, jangan terlalu memikirin Fahri. Insyaallah Fahri di sini tetap sehat, Fahri di sini tetap kuat gitu ya. Bisa Fahri ya? Iya. Nah, itu aja ya. Oke. Dadah lagi sekali untuk ibu. Dadah Ibu. Assalamualaikum untuk ibu. Assalamualaikum. Salam.